Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa, pendengar podcast FKPAI Borobudur Menyapa, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali di channel YouTube podcast FKPAI Borobudur Menyapa untuk melanjutkan program kajian kitab pada hari ini dengan harapan ada percikan manfaat ilmu barokah khususnya pada pemirsa pendengar setia podcast FKPAI Borobudur Menyapa. Sebelum kami mulai kajian pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab kepada pengarang kitab Nashaihul Ibad ini dan kepada guru-guru kita. Semoga kita semua mendapat ilmu manfaat dan barokahnya. Liridhoi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati auliyaillah wa li ma'unati ulama'illah wa bi ridho masyayikhina nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul isruna iku an Hatim al-Asham rahimallahu ta'ala annahu ngendika sapa Hatim al-Asham, al-ujlatu utawi kesusu tergesa-gesa, ayil isra'u tegese kesusu, fil umuri ing dalam pira-pira perkara, iku minas syaitoni tetep setengah saking penggaweane setan. Illa fi khamsi mawadi'a kejaba ing dalem 5 pira-pira panggonan. Fa innaha krana temen stune al-ujlah ayil ujlatu fiha ing dalem khamsu mawadi iku min sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tetap setengah saking tindak lampahipun Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. It'amud dhaifi rupane aweh pangan maring tamu, bima kelawan perkara la yutakallafu kang ora den perdi apa ma indal mudhayyaf ing dalem ngersane wong kang den tamoni. Idza nazala ing dalem nalikane manggon
sapa dhaif ayat dhaif tegese tamu fi mangzilihi ing dalem omahe mudhayyaf. Pada hari ini kita akan membahas saking pengendikanipun Hatim Al-Asham yang menjelaskan, menyampaikan bahwa tergesa-gesa itu adalah bagian dari karakter atau perbuatan setan, kecuali 5 tempat. Artinya bahwa tergesa-gesa itu adalah bagian dari karakteristik atau pekerjaannya setan. Pemirsa, pendengar, perlu kita ketahui bahwa setan itu memang dari awal basicnya atau latar belakang setan adalah menggoda manusia, menggoda anak Adam dengan orientasi atau tujuan agar dapat merekrut sebanyak-banyaknya untuk menjadi teman setan di neraka. Yang awal mulanya cuma dibisikin oleh setan, kemudian ikut atas bisikan setan, terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah latar belakang dan tujuannya setan menggoda manusia untuk menjadi teman di neraka. Dan juga perlu kita ketahui bahwa setan itu cara kerjanya selalu all out, artinya tidak pernah putus asa. Beda dengan manusia. Kalau manusia ketika mengerjakan suatu pekerjaan kok tidak cocok dan sebagainya, lama-kelamaan jenuh. Setelah jenuh, naik satu level menjadi frustasi dan tidak akan kembali. Itu manusia. Tapi ketika setan tidak kenal istilah lelah, tidak kenal istilah frustasi atau putus asa, tetap melancarkan aksinya untuk menggoda dan menggelincirkan manusia supaya jatuh dan mengerjakan, melaksanakan apa yang jadi kemauannya setan, meninggalkan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam konteks yang dibuat redaksi oleh Hatim Al-Asham tadi, bahwa memang tergesa-gesa atau dalam tanda kutip kesusu itu memang teman setan, tapi ada pengecualiannya. Bahkan pengecualian tersebut adalah bagian dari min sunani Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, id'amud dhaifi, nyuguh tamu, menjamu tamu. Mungkin ketika kita sedang ada di rumah, kemudian ada tamu, baik itu teman, famili, saudara, ataupun orang yang belum pernah kita kenal, itu disarankan id'amud dhaifi secara ujlah, memberi jamuan ala kadarnya sesegera mungkin. Jangan sampai
ada waktu jeda lama sekali. Apalagi tidak diajak omong, tidak disapa, dan parahnya lagi tidak ada it'amud dhaifi atau penyambutan tamu dari sisi minuman atau makanan. Maka dari itu termasuk salah satu tindak lampahipun Kanjeng Rasul ketika kita menerima tamu, sesegeralah mungkin untuk kita menyambangi, menyambut, dan segera kita menyediakan mungkin secara minim air putih dan apalah yang mungkin ada yang dapat dikonsumsi oleh tamu tersebut. Yang penting sesegera mungkin, cepet-cepet toh, segeralah. Itu bukan cepet-cepet utawa kesusu temane setan, tapi niku cepet-cepete ala tindak lampahipun Kanjeng Rasul. Bima la yutakallaf, dengan sesuatu yang apa adanya saja. Jangan kita buat-buat, apa adanya, yang ketika tamu itu rawuh atau datang singgah di rumah kita, apa yang kita punya di rumah minimal itu. Yang kedua, watajhizil mayyiti, segera ngopeni mayit. Kita memulasara atau segera ngopeni ketika mayit sudah dipastikan mati, idza mata yakinan, ketika seorang itu betul-betul sudah dipastikan mati, maka sesegera mungkin untuk diurus bil husli wat takfini wassolati alaihi wad dafni. Jadi 4 perkara tersebut ketika seorang sudah dipastikan meninggal. Nah itu yang nomor 2, sesegera, yang termasuk anjurannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kesusune sing dadekake teman setan. Yang ketiga, watazwijil binti, segera menikahkan anak perempuan ketika sudah dewasa, sudah layak, sudah mampu bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang tidak baik, itu segeralah untuk dinikahkan. Itu adalah bagian dari tema kesusu yang tidak tergolong teman setan. Jangan sampai sudah mempunyai anak perempuan yang sudah berumur, kok belum, mungkin dari orang tua yang mempunyai putri atau putra lah, katakanlah di sini redasnya adalah binti, anak perempuan yang sudah usia ideal, itu kok tidak segera dinikahkan, itu lambat laun nanti menjadi turun mental, cara psikis dan sebagainya. Maka itu solusinya setelah nyampai umur yang ideal, segera dinikahkan. Yang keempat, termasuk tergesa-gesa yang dianjurkan Nabi adalah wa qada'ud daini, nyaur utang. Ketika
Kita mempunyai utang, mungkin dalam bahasa sekarang memang utang itu identik dengan manusia, artinya ya tidak dapat dipisahkan. Yang membedakan cuma angkanya, ada yang kecil, ada yang besar dan sebagainya. Walaupun itu nominalnya kecil, tapi dalam ranah utang, ketika sudah mempunyai yang akan untuk membayarnya, segera dibayar. Yang kelima, dari bagian tergesa-gesa yang merupakan tindak lampahipun Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah taubat. Artinya apa? Artinya bahwa himbauan perintah taubat itu memang sesegera untuk dilakukan. Jangan sampai kita menunggu, nanti saja tobat ketika sudah di usia senja atau usia tua. Lah, ketika hati kita itu ikut kendali setan, artinya menuruti apa kemauan setan, ikut tobatnya besok saja ketika sudah usia senja atau sudah tua, artinya kita terperangkap dengan ranjaunya setan. Maka dari itu termasuk yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi bahwa api-api perkara mau tergantung karo niate. Artinya apa? Artinya aku niat le tobat sok nek wis tua, kan niat yang tidak baik itu. Kita akan melawan dengan perintah Nabi untuk sesegera kita melakukan tobat. Sebab manusia fitrahnya adalah mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan kesalahan. Dan juga manusia itu pasti memiliki kekurangan dan juga ada kelebihan. Ketika manusia itu mempunyai kesalahan, maka segeralah untuk mengevaluasi kesalahan, kita benahi, kita perbaiki, nanti levelnya naik menjadi kita tingkatkan, kita pertahankan atau diistiqomahkan. Sebab manusia walaupun tidak baik, tapi pasti pernah melakukan perbuatan yang baik. Dan juga dalam hati kecilnya mengharap atau menginginkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Maka dari itu, setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita evaluasi dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kesalahan yang kita lakukan tempo dulu kemarin itu kita tobati, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, bukan orang yang mempunyai amal yang banyak itu yang beruntung, tapi orang yang selalu senantiasa bertobat dan tobatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa,
pendengar podcast FKPI Borobudur Menyapa. Hari-hari kita akan menghadapi yang namanya Rebu Wekasan di bulan Safar. Ngendikanipun ahli makrifat, ahli mukasyafah, bahwa Allah di Rebu akhir di bulan Safar itu menurunkan bilahi yang banyak. Ada yang mengatakan bahwa bilahi tersebut ada 360.000 bilahi atau balaya. Bilahi bahaya. Ada wafi riwayatin 320 bilahi. Maka dari itu beberapa yang benar, yang penting kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dipun reksa, dipun jagi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala mara bahaya tersebut. Walaupun dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan bahwa dari banyaknya musibah atau bilahi itu disimpulkan, dikerucutkan bahaya yang paling besar adalah bahaya kebodohan. Itu menggeser dari bahaya bencana alam, bencana kematian, itu lebih tinggi bahaya kebodohan. Karena apa? Karena ketika manusia terjangkit, terkena musibah kebodohan itu berpeluang langkah-langkah dalam hidupnya akan ngawur, sembrono, alah luweh, tidak mendasar pada ilmu. Maka dari itu, marilah kita terus-menerus untuk ngangsu ilmu, mencari ilmu. Supaya apa? Supaya kita tidak terjangkit bahaya yang paling besar, yaitu bahaya kebodohan. Marilah kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita bersama-sama untuk selalu belajar tentang ilmunya Allah yang bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita, keselamatan dari dunia dan akhirat, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Demikianlah kajian pada kesempatan ini. Insya Allah kita bertemu pada kajian kitab-kitab yang lain dan di waktu dan kesempatan yang lain. Kurang lebihnya dalam mengisi kajian pada kesempatan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.